Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa babi diharamkan? Dalam Islam untuk memahami alasannya, kita harus menelusuri kisah unik di zaman Nabi Nuh. Ketika babi diciptakan dengan tujuan yang tak terduga, namun apakah alasan di balik penciptaan babi itu terkait langsung dengan larangan Allah terhadapnya? Temukan jawabannya dalam kisah, yang tak hanya menyimpan hikmah, tetapi juga menyimpan rahasia yang menarik. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Di sebuah negeri yang dahulu penuh cahaya, manusia hidup dalam kelimpahan. Namun seiring waktu, hati mereka menghitam. Kejahatan merajalela, dusta menjadi kebiasaan, dan mereka menyembah berhala seakan tidak pernah mengenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Nuh, seorang laki-laki saleh, diutus untuk menyelamatkan mereka. Dengan penuh kesabaran, ia berdiri di tengah pasar, di jalan-jalan, bahkan mengetuk pintu rumah-rumah, menyeru manusia agar kembali ke jalan kebenaran. Tapi mereka hanya menertawakannya, mencibirnya seolah ia orang gila. Hari demi hari, tahun demi tahun, Nabi Nuh terus berdakwah. Namun yang mengikuti hanya segelintir, sementara yang lainnya justru bertambah angkuh. Mereka melemparinya dengan batu, meludah di hadapannya, dan berkata, "Wahai Nuh, berhentilah dengan ceritamu tentang azab dan Tuhan. Lihatlah, kami baik-baik saja." Hati Nabi Nuh remuk, tapi ia tahu tugasnya bukan membuat mereka beriman, melainkan menyampaikan kebenaran. Sampai akhirnya, ketika bumi sudah dipenuhi dengan keburukan, Allah berbicara kepada Nabi Nuh dalam malam yang sunyi. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tapi menggema di dalam jiwanya. Allah berfirman bahwa asap akan datang, banjir besar yang akan menyapu bersih kejahatan dari muka bumi. Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera besar di atas tanah yang kering, sebuah kapal raksasa yang akan menjadi tempat perlindungan bagi yang beriman dan semua jenis makhluk hidup. Dengan kapak dan gergaji, Nabi Nuh mulai membangun kapal itu. Orang-orang datang melihatnya bekerja di bawah terik matahari dan tertawa terbahak-bahak. "Lihat, Nuh jadi tukang kayu sekarang," teriak mereka. "Mana mungkin ada air di sini? Dia sudah gila." Namun Nuh tak menjawab. Ia hanya terus bekerja, karena ia tahu, tawa mereka tak lama lagi akan berubah menjadi jerit tangis. Setelah bertahun-tahun, bahtera itu pun selesai. Tingginya menjulang seperti benteng, kuat dan kokoh. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap hewan dan membawa mereka ke dalam bahtera. Gajah, singa, burung-burung langit, bahkan semut-semut kecil semuanya datang dengan tenang, seolah tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Para pengikut setia Nuh juga naik ke dalam kapal dengan air mata haru dan penuh keimanan. Lalu langit menghitam, awan menebal dan kilat menyambar seperti cambuk langit. Hujan turun, bukan gerimis biasa, tapi air yang mengguyur tanpa ampun. Dari bumi pun air memancar, membelah tanah dan membanjiri lembah. Orang-orang yang dahulu mencemooh mulai berlari, memanggil-manggil nama Nuh. "Buka pintumu, kami percaya sekarang." Tapi sudah terlambat. Pintu bahtera telah tertutup oleh perintah Allah, dan banjir besar pun menenggelamkan seluruh bumi. Hari-hari pertama di atas bahtera dipenuhi rasa syukur dan haru. Di tengah gemuruh hujan yang tak henti, bahtera Nabi Nuh mengapung di atas lautan luas yang menelan gunung-gunung. Tidak ada daratan sejauh mata memandang, hanya gelombang yang menghempas lambung kapal seperti dentuman gendang murka Tuhan. Para penghuni kapal, baik manusia maupun hewan, hidup berdampingan dalam suasana yang penuh doa dan harap. Namun seiring waktu, masalah mulai muncul. Puluhan, bahkan ratusan hewan yang tinggal dalam ruang tertutup mulai meninggalkan jejak kotoran di mana-mana. Udara di dalam kapal menjadi pengap dan menyengat, seolah membawa racun yang perlahan meresap ke paru-paru. Anak-anak mulai batuk-batuk, para wanita memegang hidung mereka, dan bahkan beberapa hewan mulai gelisah. Nabi Nuh menyaksikan kekacauan kecil itu dengan hati yang berat. Ia tahu, jika dibiarkan, kondisi ini akan membahayakan semua makhluk dalam kapal. Ia naik ke dek tertinggi dan mengangkat tangannya ke langit yang masih kelabu. Dengan penuh keikhlasan, ia berdoa,
"Ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Maka tolonglah kami menjaga bahtera ini dari penyakit dan kebinasaan." Doa itu tak lama menggantung di udara. Pada malam yang tenang, saat semua makhluk tertidur, tiba-tiba terdengar suara aneh di sudut gelap kapal, suara dengkuran berat dan decakan rakus. Ketika cahaya lentera diarahkan, tampaklah dua makhluk asing yang belum pernah ada sebelumnya. Tubuh mereka gemuk, kulit mereka merah muda, dan mereka mengendus-endus setiap kotoran, lalu memakannya tanpa rasa jijik. Semua yang melihat tercengang. Nabi Nuh mengerti, ini adalah jawaban dari Allah. Makhluk ini, meski aneh dan menjijikkan, adalah penolong dalam bentuk yang tak terduga. Dan sejak malam itu, bau busuk perlahan hilang. Bahtera kembali bersih, dan kehidupan di dalamnya bisa berlanjut dengan damai. Sejak kemunculannya di sudut gelap bahtera, dua makhluk aneh itu mulai jadi perhatian. Mereka tidak seperti hewan lainnya. Moncongnya pendek, matanya kecil, dan mereka terus mengendus-endus sambil mengeluarkan suara mendengus. Tanpa henti, mereka memakan setiap kotoran yang ada, tanpa pilih-pilih, tanpa jijik. Bahkan najis paling menjijikkan pun dilahap seolah itu hidangan mewah. Nabi Nuh memperhatikan mereka dengan penuh rasa heran dan syukur. "Inilah jawaban dari doaku," ucapnya lirih. "Allah menciptakan makhluk ini bukan karena kebetulan, tapi karena kebijaksanaan yang agung. Mereka adalah pembersih yang tak kenal jijik, penyelamat dalam bentuk yang tak diduga. Berkat mereka, kehidupan di dalam bahtera bisa kembali tertata, dan udara menjadi layak dihirup lagi." Namun semakin hari, semakin terlihat sifat sejati makhluk itu. Mereka bukan hanya rakus, mereka tamak. Apapun yang bisa dimakan, akan dimakan. Mereka tidak hanya membersihkan, tapi mulai menjilat sisa makanan, mengejar muntahan hewan lain, bahkan memakan kotoran mereka sendiri. Para penghuni bahtera mulai merasa risih, tapi tak ada yang bisa menyangkal bahwa keberadaan mereka penting. Anak-anak mulai menyebut mereka dengan nama baru, terdengar lucu dan kasar sekaligus, babi. Nama itu melekat, dan makhluk itu tampaknya tak peduli. Ia tetap mendengus dan melahap apa saja yang dilewatinya. Tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa kenyang. Ia seperti mesin yang tak pernah berhenti bekerja, tapi juga tak pernah tahu batas. Nabi Nuh tahu, makhluk ini adalah ciptaan Allah yang punya tujuan. Tapi ia juga tahu, tubuh yang begitu dekat dengan najis tidak pantas untuk dijadikan santapan. Ia memperingatkan para pengikutnya, "Ingatlah, hewan ini diciptakan dengan tugas khusus. Jangan kalian makan dagingnya, karena ia telah menyentuh yang kotor, dan tubuhnya pun tak lagi suci." Dan sejak saat itu, babi tetap hidup di antara makhluk lainnya, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk disantap, tapi sebagai pengingat akan keagungan ciptaan Tuhan, yang kadang datang dalam wujud paling tak terduga. Setelah berbulan-bulan mengarungi lautan tak bertepi, langit perlahan cerah. Hujan berhenti. Ombak yang dulu bergemuruh mulai tenang seperti danau yang damai. Burung-burung dikirim oleh Nabi Nuh untuk mencari tanda daratan. Dan pada suatu pagi, seekor merpati kembali membawa ranting zaitun di paruhnya. Tanda bahwa bumi telah mengering. Harapan pun tumbuh. Bahtera akhirnya bersandar di atas sebuah gunung bernama Judi. Para penghuni kapal keluar dengan langkah haru, bersujud di tanah yang kembali kokoh. Air mata menetes, bukan karena duka, tapi karena syukur yang dalam. Satu persatu hewan dilepaskan ke alam bebas, termasuk dua ekor babi yang dengan langkah malas tetap mengendus-endus tanah basah, seolah masih mencari sesuatu untuk dimakan. Namun kehidupan baru tak semudah itu. Para pengikut Nabi Nuh mulai bercocok tanam, membangun kembali rumah-rumah sederhana dari reruntuhan. Tapi di sela-sela usaha mereka, ada satu hal yang mengganggu, babi-babi itu mulai berkeliaran kemana-mana. Mereka memakan apa saja, sampah, bangkai binatang, bahkan sisa makanan manusia yang belum sempat dibuang. Mereka bukan hanya rakus, tapi juga tak tahu malu. Anak-anak ketakutan melihat babi menggali tanah untuk mencari bangkai. Para wanita mulai menutup wadah makanan mereka lebih rapat. Maka berkumpullah para pengikut Nabi Nuh dan bertanya,
"Wahai Nabi Allah, makhluk ini telah membantu kita. Tapi kini ia menjadi masalah. Apa yang harus kami lakukan?" Nabi Nuh memandang mereka dengan tenang dan menjawab, "Babi memang diciptakan dengan tugas penting. Tapi tubuhnya telah menyerap banyak najis. Dagingnya tidak pantas dikonsumsi. Ia adalah bagian dari ciptaan Tuhan, tapi bukan untuk dimakan. Biarkan ia hidup, tapi jauhilah sebagai makanan." Hari-hari berlalu di bumi yang baru. Manusia mulai tumbuh kembali dalam jumlah dan peradaban, membentuk keluarga, desa, dan komunitas. Namun pesan Nabi Nuh tetap hidup dalam ingatan mereka. Larangan tentang babi bukan sekadar perintah, tapi bagian dari pelajaran besar. Tidak semua yang bermanfaat boleh dikonsumsi, dan tidak semua yang diciptakan Tuhan layak dijadikan makanan. Babi terus hidup di pinggiran peradaban. Ia berkembang biak cepat, tetap rakus, dan tetap memakan apa saja yang ditemuinya, bangkai, sampah, bahkan kotoran. Meskipun tubuhnya terlihat gemuk dan dagingnya mungkin tampak menggoda, umat Nabi Nuh diajarkan untuk menjauhinya. Mereka tidak menyentuhnya, tidak memeliharanya, apalagi memakannya. Larangan itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai aturan, tapi sebagai bentuk ketaatan kepada hikmah ilahi. Mereka tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, dan tidak semua harus diambil untuk diri sendiri. Ada ciptaan yang hadir hanya sebagai pelajaran, sebagai pengingat, atau sebagai ujian ketaatan. Dan ketika zaman berganti, hingga turunnya Nabi Muhammad SAW berabad-abad kemudian, larangan itu ditegaskan kembali. Dalam Islam, babi dinyatakan haram secara jelas, bukan karena kebenciannya, tapi karena sifat dan zatnya yang najis. Umat Islam pun menjadikan larangan itu sebagai bentuk ibadah dan penghormatan pada kisah-kisah terdahulu. Babi tetap ada di bumi hingga kini, menjadi simbol dari pelajaran lama, bahwa tidak semua yang tampak lezat itu baik, dan tidak semua yang diciptakan untuk disantap. Ia menjadi bagian dari sejarah manusia, hadir dalam cerita yang berakar dari bahtera yang menyelamatkan dunia. Dan begitulah, dari banjir besar hingga zaman modern, babi tetap dikenang bukan sebagai santapan, melainkan sebagai kisah tentang taat, najis, dan rahasia di balik ciptaan. Dan kini, kita tahu bahwa setiap ciptaan Tuhan punya maksud yang tak selalu bisa kita pahami dengan mata telanjang. Kisah tentang babi bukan sekadar larangan makan, tetapi juga tentang ketaatan, kebijaksanaan, dan kesucian. Dari dalam bahtera Nabi Nuh, kita belajar bahwa yang terlihat menjijikkan bisa saja bermanfaat, dan yang tampak biasa bisa menyimpan hikmah yang dalam. Dalam perjalanan waktu, manusia sering lupa akan asal-usul. Tapi cerita-cerita seperti ini membawa kita kembali ke akar, ke nilai-nilai yang diwariskan oleh para nabi. Bahwa larangan bukan semata aturan, melainkan penjagaan. Bahwa setiap hukum syariat ada cintanya, ada kasih Allah di dalamnya, bahkan dalam bentuk larangan terhadap daging seekor hewan. Babi tetap hidup di dunia, tapi ia mengajarkan manusia untuk memilih. Memilih yang bersih, yang baik, yang suci untuk masuk ke dalam tubuh dan jiwa. Dan bagi orang-orang yang beriman, menjauhi sesuatu karena Allah adalah bentuk ibadah yang paling halus, ibadah hati. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga pelajaran. Sebuah pengingat bahwa setiap kisah dari para nabi menyimpan cahaya, dan setiap cahaya bisa menuntun kita untuk hidup lebih baik, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jadikan kisah ini sebagai bekal, sebagai pegangan, dan sebagai warisan iman yang kita teruskan kepada generasi setelah kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton YouTube yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan menguatkan keimanan kita semua. Saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta dilindungi dari segala keburukan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah lainnya bisa terus hadir menemani hari-harimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.